Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bu Ana? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bu Ana dan Bu Sugiyarti yang telah membuka dan Bu Ana yang telah mempersilahkan pada saya untuk pemaparan materi. Untuk materi saat ini yang akan saya sampaikan adalah sikap remaja sukses. Apa sih sikap-sikap yang bisa membawa remaja kesuksesan? Ada beberapa hal, ada beberapa sikap yang bisa dimiliki oleh seorang remaja sehingga dia mencapai kesuksesan jika sikap-sikap ini berada pada dirinya. Sebentar, saya share PowerPoint-nya ya. Ada beberapa hal yang termasuk sikap remaja sukses. Nah, ya. Belum ada ya. Sudah masuk kah?
Udah ya. Oke, ada beberapa sikap yang hendaknya, ini hanya sebagian, ada lagi mungkin beberapa menurut versi-versi yang lain, beberapa sikap yang bisa membawa kesuksesan kepada remaja. Bentar, mana lagi? Hilang ya PPT-nya. Ini ada beberapa hal sikap remaja sukses yang akan saya paparkan hanya sebagian. Salah satunya adalah proaktif. Hendaknya seorang remaja mempunyai sikap proaktif. Proaktif itu apa sih? Proaktif itu adalah perilaku mengambil inisiatif untuk mengubah keadaan di sekitar menjadi lebih baik. Jadi seorang remaja hendaknya mempunyai sikap lebih dahulu mengambil inisiatif, lebih dahulu mengambil ide, lebih dahulu melakukan sesuatu, sehingga seperti dia menjadi seorang pemimpin. Jadi dia mempunyai sikap proaktif, dia lebih awal melakukan, dia lebih awal melaksanakan, dia lebih awal mengerjakan tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa diajak-ajak, tapi dia mempunyai sikap lebih awal mengambil inisiatif untuk mengubah keadaan sekitar menjadi lebih baik. Kemudian hendaknya seorang remaja mempunyai mimpi. Mimpi bukan mimpi di dalam tidur, tetapi mimpi mencapai masa depan. Apa yang akan dicapai di masa akan datang, apa yang akan diraih di masa yang akan datang, apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Hendaknya dia mempunyai mimpi masa depan. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, dia akan mencapai apa. Kemudian selain mimpinya ini bukan hanya yang ditulis, tetapi mimpinya yang akan dikerjakan. Maaf sebentar ya Bu. Bu ada. Kemudian kita lanjutkan. Seorang remaja hendaklah mempunyai mimpi. Mimpi yang akan dicapai apa, mimpi yang akan diraih apa, mimpi di masa depan dia ingin mencapai apa. Hendaknya seorang remaja mempunyai mimpi. Salah satu ciri seorang remaja sukses adalah dia mempunyai mimpi. Mimpi yang harus dikerjakan, mimpi yang harus dilaksanakan, mimpi yang harus dicapai. Itu adalah untuk salah satu sikap remaja sukses. Yang selanjutnya adalah sikap remaja sukses adalah prioritas. Dia mempunyai prioritas yang harus dilakukan. Ketika dia mempunyai mimpi, ketika dia mempunyai keinginan, ketika dia mempunyai kemauan, ketika dia mempunyai keinginan, semua hal-hal ini dia klasifikasikan. Apakah hal ini di bagian yang pertama penting dan mendesak? Jika itu hal penting dan mendesak, maka lakukanlah sekarang. Tetapi jika hal itu tidak penting tapi mendesak, itu boleh direncanakan, yang akan dilakukan mungkin di lain waktu. Kemudian jika hal itu keinginan, kemauan, dan hal yang ingin dikerjakan itu penting tapi tak mendesak, dia mungkin bisa minta bantuan kepada orang lain untuk melakukan. Dan jika keinginan-keinginan itu dan hal-hal yang ingin dilakukan itu tidak penting, tidak mendesak, maka tundalah atau tinggalkanlah, karena itu tidak penting dan tidak mendesak. Jadi seorang remaja harus mengetahui keinginan, kemauan, hal-hal yang ingin dilakukan itu dibuat prioritasnya. Mana bagian yang pertama penting mendesak, mana bagian kedua tidak penting tapi mendesak, atau bagian ketiga penting tak mendesak, atau yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Seorang remaja harus bisa melihat hal-hal itu. Prioritas-prioritas keinginan-keinginannya itu harus dibuat semacam seperti itu. Kemudian sikap seorang remaja haruslah mempunyai pikiran terbuka. Haruslah mempunyai kalau ini saya buat Johari Window, jendela di teori Johari Window, ada open area,
diri terbuka, ada blind area, diri buta, atau hidden area, diri tersembunyi atau rahasia, dan unknown area, diri gelap. Apa yang dimaksud dengan open area? Open area ini adalah diri terbuka. Jadi, ada hal-hal dari dirinya, sifatnya, kemampuannya, minatnya, perilakunya, dia mengetahui. Dia sendiri mengetahui dan orang lain juga mengetahui. Jadi, apa yang ada sifatnya diketahui oleh dirinya. Oh, saya misalkan mempunyai sifat pemarah. Dia sadar bahwa dia punya sifat pemarah. Dan orang lain juga tahu dia mempunyai sifat pemarah. Atau dia mempunyai bakat menyanyi. Dia sadar dia punya bakat menyanyi dan dia kembangkan itu, dan orang lain tahu bahwa dia mempunyai bakat menyanyi. Jadi dirinya terbuka. Jadi orang lain tahu dan dirinya juga tahu. Tapi ada juga dari teori Johari Window ini diri buta. Dirinya sendiri tidak mengetahui, tapi orang lain tahu bahwa seseorang itu mempunyai sifat ini. Misalkan seseorang si A mempunyai si A sering marah-marah, tapi dia tidak sadar bahwa dia seorang pemarah, atau dia tidak sadar bahwa dia mempunyai sifat marah, tapi orang lain tahu bahwa dia mempunyai sifat marah. Dia tidak menyadari bahwa dia mempunyai sifat marah, tapi orang lain tahu bahwa dia punya sifat marah. Diri buta, dia tidak menerima sifatnya itu, tapi orang lain tahu bahwa dia mempunyai sifat itu. Kemudian ada lagi area diri tersembunyi atau rahasia. Hanya dirinya lah yang tahu, orang lain tidak tahu. Dia tidak mau terbuka kepada orang lain, dia tidak mau orang lain mengetahui dirinya, dia tidak mau orang lain mengenal dirinya, dia sembunyikan, dia rahasiakan tentang dirinya. Jadi orang lain tidak tahu. Ini adalah daerah tersembunyi. Kemudian ada daerah gelap. Dirinya sendiri tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Jadi ada mungkin dari pribadinya yang mempunyai bakat, sebenarnya punya bakat sesuatu, bakat tentang sesuatu, tapi dirinya tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Sebenarnya Allah mungkin telah memberikan dia sebuah bakat yang bagus sekali, tapi dirinya belum pernah mengembangkan, dirinya belum pernah menyadari bahwa dia mempunyai bakat itu, dan orang lain juga tidak tahu. Jadi ini masih gelap, area gelap. Nah, seorang remaja sebaiknya berada di area open area, diri terbuka. Jadi seorang remaja hendaklah berada di daerah open area. Dirinya mengetahui tentang pribadinya, tentang sifatnya, tentang perilakunya, tentang kemampuannya, tentang bakatnya, tentang hal semuanya tentang dirinya, dan orang lain juga mengetahui. Tapi bukan semuanya diumbar diketahui oleh orang lain. Ada hal-hal yang mungkin hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Jadi lebih baik daerah open area-nya ini yang lebih besar dibanding daerah-daerah lain. Jadi seorang remaja hendaklah mempunyai sifat terbuka. Kemudian seorang remaja hendaklah menjadi seorang pendengar yang baik. Kenapa Allah memberikan 2 telinga 1 mulut? Ini sebenarnya mempunyai hikmah di balik itu, agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena akan lebih baik jika orang akan lebih suka jika kita lebih banyak mendengar yang dianalisis, ya, bukan hanya dengerin aja, tapi mendengar yang penuh dengan empati, mendengarkan yang penuh dengan makna. Jadi seorang remaja hendaknya menjadi seorang pendengar yang baik, pendengar yang mungkin perlu pendapat, gitu kan. Ada orang yang ingin didengarkan, tidak ingin diprotes atau apa-apa. Jadi seorang remaja hendaklah menjadi seorang pendengar baik, karena banyak orang yang ingin didengar tapi tidak mendengarkan orang lain. Hendaklah dihindari ini seorang remaja. Kemudian sikap yang selanjutnya adalah kesuksesan tidak dapat diraih dengan sendirinya. Kesuksesan bisa diraih bekerja sama dengan orang lain, jadi bersinergi. Seorang remaja jika ingin sukses, hendaklah dia bekerja sama dengan orang lain dalam hal-hal tertentu.
seorang atasan, seorang pimpinan tidak mungkin mencapai kesuksesan tanpa seorang bawahan. Jadi seorang remaja hendaklah bersinergi dengan orang lain yang mempunyai kesamaan bakat, kesamaan ide, kesamaan kemauan gitu. Jadi bersinergi dengan orang lain. Dia tidak menjadi egois dan terbuka dengan segala perbedaan yang ada. Jadi dia terbuka dengan segala perbedaan dengan orang-orang yang berada di sampingnya, di belakangnya. Jadi dia bersinergi dengan orang-orang lain. Kemudian sikap seorang remaja sukses, introspeksi. Introspeksi apa sih? Introspeksi terhadap segala hal. Minimal dia mengintrospeksi dirinya setiap hari, setiap malam mungkin, introspeksi dirinya, apa yang telah dilakukannya hari ini, apa yang telah dicapai hari ini, apa yang telah diraihnya hari ini, sehingga dia bisa merancang lagi untuk esok hari apa yang harus dicapainya lagi. Jadi kemajuan apa yang telah dicapai hari ini, hal-hal apa yang telah diraihnya hari ini, dia mengintrospeksi dirinya, selalu mengintrospeksi. Jadi ada beberapa hal dari sikap remaja yang telah saya paparkan tadi. Ada proaktif, ada mimpi, kemudian membuat prioritas, kemudian mempunyai sifat terbuka, kemudian menjadi seorang pendengar yang baik, bersinergi, dan introspeksi. Jadi ini beberapa hal yang bisa membawa kesuksesan seorang remaja. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang remaja sehingga dia menjadi setidaknya bisa meraih kesuksesan dengan sifat-sifat ini. Mungkin ada beberapa ada sifat-sifat yang lain dari versi yang lain tentang remaja sukses. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Bu Ana. Ya. Iya, iya Ibu. Oh ya, ada. Iya Ibu sih. Kenapa Ibu? Coba diulangi, maaf. Maaf Bu. Apa? Bagaimana untuk mensupport anak untuk sukses di tengah zaman milenial sekarang? Mensupport anak untuk sukses di tengah zaman milenial sekarang. Anak milenial sekarang beda dengan kita waktu masih remaja ya Bu ya. Sangat jauh sekali karena ada beberapa hal yang mempengaruhi anak sekarang. Bagaimana ya? Kita memberikan support, yang lebih utama adalah komunikasi. Kita lebih baik melakukan komunikasi dengan anak sekarang. Dengan mungkin Bapak Ibu masih mempunyai anak usia remaja, kita melakukan komunikasi
dengan anak kita. Kita tidak bisa mengekang anak kita, kita juga tidak bisa melepaskan begitu saja anak kita. Jadi kita semacam bermain layang-layang ya, tarik ulur. Jika diperlukan, jika ini hal yang baik, oke, kita ulurkan talinya, kita biarkan dia berkembang, tetapi juga kita pegang kendalinya, kita yang pegang kendalinya. Jadi dia tidak bisa masih di dalam jangkauan kita, jadi masih kita bisa lihat anak kita. Jadi semacam itu, semacam kita bermain layang, kita pegang talinya, tetapi kita biarkan dia terbang kemana-mana, kita biarkan mereka mengembangkan diri yang sesuai dengan kemampuannya, tetapi kita juga masih mempunyai kendali terhadap diri anak kita. Jadi kita masih bisa memberikan aturan-aturan yang baik yang sesuai dengan agama dan sesuai dengan masyarakat. Jadi anak kita tidak terbang dengan bebas. Jadi masih dalam pantauan kita sebagai orang tua terutama, dan mungkin kalau di sekolah pantauan kita sebagai seorang guru. Itu mungkin support kita untuk anak-anak, komunikasi yang lebih penting yang harus kita lakukan dengan anak-anak kita. Itu Ibu mungkin yang bisa saya berikan. Iya, ya, Ibu. Iya, iya Ibu. Karena kan kalau di zaman sekarang, apalagi di masa PJJ ini, anak tidak lepas dari gadget, anak tidak lepas dari internet, anak tidak lepas dari dunia maya. Ya banyak hal-hal yang kita ketahui dari keadaan yang sekarang. Mereka bisa mengetahui segala sesuatu dari gadget yang mereka pegang, gitu kan, dari gadget yang mereka mainkan. Kalau misalkan kita berikan mereka gadget, kita berikan mereka keluasan untuk mencari sesuatu di internet, tetapi kita juga mempunyai batasan-batasan yang harus kita terapkan kepada anak kita. Kamu boleh memegang ini, kamu boleh mencari sesuatu dari gadget, tetapi ada aturan-aturan harus dipatuhi. Jadi kita mensupport mereka untuk mengetahui segala sesuatu, tetapi kita juga mempunyai aturan-aturan, ada hal-hal yang tidak boleh mereka ketahui yang belum waktunya. Itu. Jadi komunikasi dan kebebasan mereka untuk melakukan sesuatu, tapi kita masih mempunyai aturan-aturan yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita yang berada di zaman milenial ini. Itu Ibu. Ya, halo? Ya, halo Ibu. Halo? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Kan ada 3 komunikasi ya, sifat yang ada pada diri kita. Kita berkomunikasi sebagai seorang dewasa, kita berkomunikasi sebagai seorang, saya lupa. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan anak kita memakai
komunikasi yang tipe apa? Apakah tipe orang tua atau tipe usia mereka? Kalau ada hal-hal tertentu yang mungkin pantas kita berkomunikasi kita dengan tipe orang tua. Kita menyuruh, kita memerintah, kita memberikan aturan-aturan, itu mungkin tipe komunikasi kita memakai tipe komunikasi orang tua. Tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita turunkan level kita berbicaranya, tipenya. Kita berbicara dengan tipe usia mereka. Jika misalkan usia anak kita 15 tahun seusia SMP, jadi kita berkomunikasi dengan usia mereka. Kita turunkan tipe kita. Kita tipe orang tua, kita turunkan tipenya dengan tipe usia mereka. Usia remaja, usia 15 tahun. Kalau misalkan seperti itu, berarti kita harus memahami usia remaja 15 tahun biasanya bagaimana sifat-sifatnya. Mereka biasanya suka melawan atau mempunyai ide-ide yang menurut nalar kita sebagai orang tua di luar kebiasaan. Nah, itu kita kritisi, kita pikirkan ini baik atau tidaknya. Jadi ada dua tipe yang kita pakai ketika kita berbicara dengan remaja usia 15 tahun. Tipe mereka dan tipe orang tua. Jadi jangan, kalau misalkan kita selalu memakai tipe orang tua, maka kemungkinan anak juga tidak menerima atau semakin mengekang atau semakin tidak menerima juga. Jadi kita turunkan tipe kita. Itu mungkin kok Bu Ana. Komunikasi memang kadang-kadang sulit, kadang-kadang gampang, Bu Ana. Kalau kita sudah memahami orang yang kita ajak bicara, itu akan mudah gitu. Jadi kita harus memahami lawan bicara kita, gitu. Mungkin itu Bu Ana, mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, iya. Kalau misalkan seperti itu berarti ada ketika kita sebagai orang tua berbicara kepada remaja yang mereka komunikasi dengan teman salah, berarti kita menggunakan tipe orang tua yang kita sudah harus mengambil alih, yang kita sudah harus mencampuri urusan mereka. Jadi kita sebagai tipe orang tuanya kita pakai gitu. Misalkan anak kita sudah salah berbicara, salah bergaul dengan temannya, maka kita sebagai tipe orang tua, cara komunikasi kita tipe orang tuanya kita pakai gitu. Kita memakai hak-hak kita sebagai orang tua untuk mencampuri urusan remaja, urusan anak kita gitu. Jadi komunikasi ya seperti yang tadi saya katakan, komunikasi kita harus mengetahui siapa lawan bicara kita, siapa kita berbicara dengan siapa, baik dilihat dari segi usia maupun dari segi pendidikan maupun dari segi ekonomi. Jadi seorang remaja yang sukses juga harus pandai berkomunikasi, gitu kan? Kalau misalkan tadi dari 7 sifat yang tadi saya paparkan, mungkin bisa ditambahkan komunikasi. Seorang remaja harus pintar berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Jadi seorang remaja harus mampu berkomunikasi. Ketika dia berhadapan dengan orang tua, dia harus bagaimana bersikapnya, berkomunikasinya. Ketika mereka
bekerja sama atau mereka bergaul atau mereka melakukan sesuatu dengan teman-teman sebaya, mereka komunikasinya bagaimana, kemudian atau mereka ketika bergaul dengan usia yang di bawahnya, mereka seorang remaja juga harus pintar komunikasinya. Jadi mungkin bisa ditambahkan salah satu sifat sukses juga, seorang remaja harus pandai berkomunikasi. Mungkin itu bisa tambahan juga tuh Bu Ana. Jadi bisa ditambahkan komunikasi ya Bu Ana ya. Gitu. Jadi selain proaktif, mimpi, prioritas, terbuka, pendengar, sinergis, introspeksi, dan juga bisa ditambahkan menjadi komunikator yang baik gitu ya. Mungkin itu Bu Ana. Uh, jam berapa? Oh iya, boleh. Oke. Iya, mungkin saya bisa tambahkan Bu Ana. Kalau misalkan kita di sekolah, mungkin kita bisa lihat, kita bisa memberikan hal ini kepada anak-anak kita siswa-siswa kita di sekolah, dalam merancang mimpi. Salah satunya tadi kan sikap seorang remaja sukses adalah mempunyai mimpi. Jadi kita bisa meminta anak-anak membuat rancangan mimpi mereka. Kalau saya pernah melakukan di sekolah, anak-anak membuat dream board, papan mimpi. Jadi apa yang ingin mereka raih di 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, atau 15 tahun akan datang. Lihat dari segi pendidikan, dari segi akademik, kemudian dilihat dari segi kehidupan, dilihat dari segi karir mungkin, dari segi pembinaan keluarga. Jadi mereka merancang mimpi mereka, gitu kan. Kalau dari segi sifat-sifat yang lain mungkin kita bisa lihat ketika mereka berorganisasi. Mereka menjadi seorang pengurus di organisasi sekolah, misalkan di OSIS atau di ekskul. Kita bisa lihat mana siswa kita yang proaktif, mana siswa kita yang bisa membuat skala prioritas, mana dari siswa kita yang mempunyai sifat terbuka, yang mungkin kalau sifat terbuka ini kita bisa lihat dari siswa kita yang gampang bergaul. Itu salah satu dari sifat yang terbuka. Jadi kita bisa lihat jika siswa kita itu mudah bergaul, kemungkinan dia orangnya mempunyai sifat terbuka. Dan juga ada anak-anak kita yang bisa menjadi pendengar yang baik, gitu kan. Terkadang saya mendengarkan anak-anak bercerita bahwa dia terkadang menjadi tempat curhatan teman-temannya gitu. Itu juga salah satu sifat dari sifat seorang remaja sukses, gitu kan. Kemudian kita bisa lihat dari anak kita, siswa-siswi kita yang bisa melakukan kerjasama ketika mereka berorganisasi. Mereka bisa melakukan bersama-sama dengan temannya, tidak dalam melakukan suatu program kerja, gitu kan. Ada seorang pimpinan yang hanya ingin kerja sendiri, ada seorang pimpinan yang bisa mengajak anggotanya untuk bekerja, untuk mensukseskan sebuah program kerja. Kemudian itu mungkin yang bisa kita lihat dari siswa-siswi kita, dari sifat-sifat remaja sukses ini. Mungkin ada di antara siswa kita yang sudah mempunyai beberapa dari sifat kesuksesan ini. Itu Bu Ana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Oke. Oke, sifat remaja sukses, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sebagian dari sifat-sifat remaja sukses. Ada proaktif, ada mimpi, ada prioritas, terbuka, pendengar yang baik, sinergi, introspeksi, dan komunikasi. Dari beberapa hal yang ini bisa kita lihat dari siswa-siswi kita yang mempunyai sifat-sifat ini, yang mungkin juga bisa kita tanamkan kepada siswa-siswi kita di sekolah. Untuk menjadi seorang remaja sukses, ini loh ada beberapa sifat yang harus tertanam pada diri seorang remaja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Ana. Amin. Iya, iya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Iya, Ibu. Wes, Ibu, bagus. Makasih, Bu. Aduh ya Allah, Ibu. Pantunnya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Amin. Terima kasih. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Ibu. Ibu. Iya, Ibu. Oh iya, Ibu.